Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hari ini kita mulai mengaji kitab Safinah. Kitab ini nama lengkapnya Safinatun Najah, disusun oleh Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami, salah satu ulama dari Yaman, Hadramaut. Beliau adalah seorang ahli fikih, seorang ahli strategi politik, juga ahli kemiliteran ahli militer. Sempat menjadi salah satu penasehat raja di sana, tapi kemudian pindah dari Hadramaut karena ada perselisihan paham dengan penguasa di sana, pindah ke India dan kemudian sampai ke tanah Betawi. Kitab ini akan menjelaskan tentang masalah dasar-dasar fikih, kitab paling populer di Indonesia tentunya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membaca makna dengan bahasa Jawa, kemudian saya jelaskan dengan bahasa Cirebon maksudnya, kemudian saya jelaskan dengan bahasa Indonesianya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji kula kelawan nyebut asma'i Allah, sifati Allah Ar-Rahmani kang maha melas ing dunia maring wong mukmin lan wong kafir, Ar-Rahimi kang maha melas ing akhirat maring wong mukmin belaka. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kadue Allah Rabbil alamina, pangerane wong alam kabeh. Wabihi lan ing Allah nasta'inu nuwun pitulung kula ala umurid dunya ing atase perkara dunya, waddini lan perkara agama. Wa lan muga maringi rahmat sapa Allah Gusti Allah, wasallama lan muga paring keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad, khatamin nabiyina kang dadi pamungkase para nabi, wa alihi lan keluarga nabi, wa sahbihi lan sahabate nabi ajma'ina sekabehane. Wala haula lan oranana daya nglakoni ibadah, wala quwata lan oranana kekuatan nglakoni wala haula lan oranana daya ninggal maksiat, wala quwata lan oranana kekuatan nglakoni ibadah illa billahi kecuali kelawan pertolongan Allah al-aliyyi kang maha luhur, al-azimi kang maha agung. Dalam pembukaannya Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami membacakan pertama Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini biasa dilakukan oleh para ulama dalam menyusun kitab, terutama ulama-ulama bermadhab Syafi'i dan juga ulama-ulama lain tentunya. Walaupun ada beberapa ulama madhab Maliki yang dalam awal kitabnya ada beberapa yang tidak mencantumkan bismillah. Alasan pencantuman bismillah dalam awal penyusunan kitab adalah karena mengikuti atau ittiba dengan Al-Quran. Al-Quran diawali dengan bismillah, baik dalam pencatatan maupun dalam awal-awal surat ketika diwahyukan. Ada juga alasan keduanya karena ada hadis dengan berbagai versi, salah satunya kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtarun, dalam riwayat lain aqta'un, dan ada juga riwayat lainnya lagi yang artinya setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillah maka berkahnya kurang. Oleh karena itu musannif sengaja menuliskan bismillah dalam kitabnya dengan harapan kitab ini membawa keberkahan bagi musannif, bagi pembaca, dan bagi para pengkajinya, juga tentu para pendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Makna bismillah sendiri adalah kita memulai sesuatu dengan nama Allah. Artinya kita ngaji atas nama Allah, atas perintah Allah. Kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman yang mengasihi di dunia kepada semua makhluknya, baik yang taat maupun yang tidak. Oleh karena itu di dunia siapapun kita, taat ataupun tidak, mengikuti ajaran agama atau tidak, kita akan tetap mendapat kasih sayang dari Allah, karena memang Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Sementara maksud dari Ar-Rahim adalah Allah hanya menyayangi mereka-mereka yang mukmin di akhirat nanti.
Jadi kalau di akhirat hanya orang-orang mukmin saja yang akan mendapat kasih sayang Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dalam kitab-kitab klasik dijelaskan bahwa pujian itu ada 4 kategori. Ada pujian Allah untuk dirinya, ada pujian Allah kepada makhluknya, ada pujian makhluk kepada Allahnya, ada juga pujian makhluk terhadap makhluknya, atau biasa dikenal dengan qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Namun keempat macam pujian ini semuanya adalah milik Allah. Artinya ketika kita memuji Allah, ketika kita memuji sesama makhluk, itu hakikatnya kita sebenarnya sedang memuji Allah. Ketika kita memuji Allah, ya otomatis kita sedang memuji Allah. Ketika kita memuji makhluk, keindahan alam, memuji keindahan suasana, kesejukan suasana dan sebagainya, itu hakikatnya kita memuji Allah sang pencipta suasana itu sendiri. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Kepada Allah kita harus meminta tolong, baik masalah dunia, segala urusan dunia maupun urusan agama. Kita harus bergantung dan memohon pertolongan kepada Allah. Selanjutnya musannif membacakan sholawat wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Nabi Muhammad adalah khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Sholawat juga disampaikan untuk keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Nah, yang menarik di sini keluarga Nabi dalam konteks zakat itu adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib, keturunan Hashim dan keturunan Abdul Muthalib. Sementara dalam konteks doa yang dimaksud Alu Muhammad, keluarga Muhammad adalah seluruh umat yang beriman. Ada yang mengatakan yang bertakwanya saja, ada juga ulama yang mengatakan termasuk kita-kita yang tidak begitu bertakwa, yang ahli maksiat pun tetap masuk dalam lingkaran doa Alu Muhammad. Artinya ketika ada orang berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu artinya semoga Allah memberkahi, melimpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh umat Muhammad walaupun dia ahli maksiat. Nah, kalau kata Alu Muhammad dalam bab zakat, maka yang dimaksud adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib saja. Wasahbihi, sholawat juga disampaikan, semoga disampaikan kepada para sahabat Nabi. Siapakah sahabat Nabi itu? Sahabat Nabi adalah mereka yang beriman kepada Nabi dan sempat bertemu dengan Nabi walaupun sebentar. Terus wafatnya pun dalam keadaan beriman. Sebab ada orang yang pernah beriman kepada Nabi, kemudian ketemu Nabi tapi akhirnya dia kembali murtad. Itu tidak dikategorikan sahabat. Jadi sahabat itu sampai wafat tetap dalam keadaan beriman. Ketika hidup dia beriman dan sempat bertemu Rasulullah, itu dikategorikan sahabat. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kemampuan maksimal yang bisa menghindarkan seseorang dari melakukan kejahatan. Tidak ada juga kekuatan maksimal yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan ibadah, untuk melakukan segala macam kebaikan, kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kata-kata ini harus dipahami dengan benar, jangan sampai kemudian dijadikan alasan untuk menyalahkan Allah. Ketika kita diberi anugerah oleh Allah, ketika kita berhasil menghindari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka kita harus meyakini bahwa ini adalah atas pertolongan Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kerja keras kita. Begitu juga ketika kita mampu menjalankan kebaikan, kita harus segera meyakini bahwa kebaikan yang dapat kita lakukan ini adalah semata-mata karena kita mendapat pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah, kita yang lemah ini tidak mungkin bisa menghindar dari maksiat, tidak mungkin juga dapat melakukan ibadah. Mungkin itu saja sebagai pembukaan. Hadaniyallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.